akan saya jelaskan perbedaan antara on-premise model sama cloud model ya. Karena dulu kita berpatokan itu teknologi itu masih bersifat premis. Jadi ada bentuk fisiknya, sedangkan sekarang sudah mulai ditransformasikan ke bentuk cloud ya. Kemudian nanti di poin ketiga saya akan jelaskan terkait cloud service model. Kita mengenal cloud service model itu ada 3 jenis ya. Ada software as a service sama platform as a service sama infrastructure as a service ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kemudian di poin keempat juga nanti akan saya jelaskan terkait cloud development model. Nanti di sini di cloud development model itu sendiri ada public, private, hybrid sama community cloud ya. Kemudian nanti di poin kelima akan saya jelaskan terkait cloud certification. Jadi nanti mungkin bagi peserta yang berminat ya, khususnya dengan cloud computing, ternyata ada juga cloud certification-nya. Umumnya sih cloud certification yang saat ini banyak digunakan itu atau mungkin beredar itu terkait produk atau vendor dari Amazon Web Service sama Google Cloud Platform atau GCP biasanya dibilang seperti itu. Kemudian nanti di poin terakhir, di poin ke-6, saya mau jelasin beberapa implementasi dari cloud computing di dunia industri. Oke, bisa di next. Oke, kita lanjut ke histori dari cloud ya. Ini saya ambil sumbernya dari Dinas Hon Java ya. Bahwa histori dari cloud itu sendiri dibagi menjadi beberapa fase ya. Di awal-awal tahun 1950-an kita mungkin mengenal dulu teknologi mainframe. Jadi mainframe ini teknologi otomatisasi atau lokalisasi infrastruktur yang masih menggunakan bentuk server dan ukuran servernya pun dulu mungkin di sini masih komputer generasi-generasi awal ya, generasi kedua ataupun generasi ketiga dan bentuknya besar-besar seperti itu. Dan ingat dulu historic cloud itu belum mengenal adanya teknologi jaringan komputer di sini. Jadi komputer itu masih independen aja, berdiri sendiri. Dan konsepnya masih menggunakan perhitungan seperti kalkulator. Kemudian berkembang di tahun 1960-an, ya kita mengenal namanya rise of the computer, ya atau mungkin komputer itu semakin berkembang perkembangannya, pertumbuhannya. Dulu dari bentuknya yang besar, sekarang menjadi jauh lebih manusiawi, ya. Jadi sudah mulai dikenal namanya personal desktop di sini. Ya, kemudian konsepnya sudah ada desentralisasi computing. Ya, jadi sebelum adanya cloud computing, kita mengenal adanya desentralisasi computing. Kemudian perkembangan komputer semakin berkembang di tahun 90-an. Di sini kita mengenal namanya konsep client server. Ya, konsep client server berarti di sini sudah ada teknologi jaringan komputer. Ya, walaupun cikal bakal jaringan komputer itu berkembang di sekitar tahun 1960-an ya. Tapi di 1990 sudah mulai marak sebenarnya perkembangan komputer di luar negeri ya. Kalau di Indonesia mungkin perkembangan komputer khususnya jaringan komputer itu banyak berkembang itu di era tahun 2000-an ke atas ya. Tapi kalau di luar negeri konsep client server sudah mulai diperkenalkan ya. Jadi ada satu server diakses oleh banyak klien ya. Di sini sudah mengenal konsep namanya virtual private network atau VPN ya. Kemudian di sini bandwidth pun sudah bisa dibagi dan kecepatan bandwidth walaupun mungkin tidak secepat saat ini karena teknologi bandwidth zaman sekarang itu sudah menggunakan FO. Kalau zaman dulu masih menggunakan bandwidth itu masih menggunakan apa namanya teknologi ini ya, telepon publik ya seperti itu. Kemudian di tahun 2000-an kita mengenal namanya hosted environment. Hosted environment itu sudah mengenal namanya IT infrastructure. Jadi IT infrastructure itu dibangun di suatu perusahaan. Nah, ini menghabiskan biaya yang lumayan relatif besar ya. Nah, di sini kendala-kendala dari hosted environment itu sendiri selain biaya, mungkin personalnya. Jadi orang yang melakukan maintain terhadap infrastruktur IT itu sendiri. Di sini mengalami kesulitan di tahun 2000. Ya, kemudian di atas tahun 2010 kita sudah mulai mengenal namanya cloud computing. Jadi semua infrastruktur, software, platform semuanya diakses melalui cloud ya. Nanti saya jelasin lebih lanjut apa sih cloud. Cloud itu bukan berarti sistemnya sendiri di ini ya, apa namanya? Wah, sistemnya ada di mana nih? Ya, sebenarnya sistemnya sendiri ada di internet. Nanti saya jelasin konsepnya seperti apa. Karena cloud computing ini memang puncaknya itu berkembang di atas tahun 2010-an. Oke, bisa di next.
Nah, ini untuk cloud computing timeline ya. Jadi saya jelasin lagi, mungkin di tahun 90-an itu masih mengenal namanya mainframe. Kemudian di tahun 1972 IBM itu sendiri mengenalkan namanya virtual machine. Kemudian di tahun 99 kita tahu namanya VMware. Jadi kalau misalnya peserta yang sering menginstal Linux ya secara virtual ya, itu bisa menggunakan VMware ataupun bisa menggunakan yang dari produk Oracle ya, atau virtual mesinnya dari Oracle setahu saya ada ya. Cuman yang dulu awal mula diperkenalkan namanya VMware di tahun 99. Kemudian di tahun 2006 berkembang namanya AWS ya. Jadi AWS memperkenalkan produk namanya EC2 Service ya. Di situ itu banyak dipakai ya, menjadi patokan juga sampai sekarang, karena AWS ini menjadi top vendor juga ya sampai saat ini untuk implementasi cloud seperti itu. Kemudian di tahun 2007 Google baru merilis Google App Suite ya. Di tahun 2008 Google juga melaunching Google App Engine, aplikasi engine ya. Kemudian di tahun 2010 Microsoft tidak mau kalah, dia meluncurkan namanya Microsoft Azure. Ya, di tahun 2011 meluncurkan Office 365. Mungkin kalau sekarang kita beli laptop ya, itu hampir semuanya itu sudah include dengan Office 365 yang ditaruh di cloud. Jadi kita nge-save itu filenya akan tersimpan di cloud seperti itu. Kemudian di tahun 2013 rilis namanya Docker Container Teknologi ya. Nanti saya jelasin seperti apa konsepnya. Kemudian di 2020 ke atas itu sudah mengenal namanya cloud itu udah berbasis AI ya. Jadi sudah ada machine learning sama deep learning-nya seperti itu. Oke, bisa di next. Nah, ini saya jelasin dulu sedikit terkait apa sih perbedaan dari on-premise sama cloud ya. Jadi kalau on-premise ini sebenarnya infrastruktur yang ditanam untuk mekanisme zaman dulu mungkin ya. Jadi infrastruktur IT-nya itu harus dibangun kemudian di-maintain. Ada orang yang melakukan maintain-nya. Kalau cloud itu semua infrastruktur IT dari mulai penanganan software, platform itu ditaruh di cloud ya. Jadi setiap user tinggal mengakses aja. Karena sekarang banyak apa namanya cloud-cloud yang atau jasa-jasa vendor yang menyewakan cloud seperti itu. Ya, kelebihan kekurangannya sebenarnya ada beberapa kelebihan kekurangan masing-masing ya. Dari mulai biaya mungkin ya, untuk biayanya mungkin memerlukan investasi yang besar untuk yang on-premise. Kalau yang cloud itu membayar sesuai dengan pemakaian, apa yang kamu pakai ya, kamu bayar seperti itu. Kemudian dari segi hardware itu memerlukan pemeliharaan hardware. Nah, untuk yang cloud itu tidak perlu. Ya, kemudian untuk mobilisasi aksesnya terbuka. Kalau untuk on-premise, tapi untuk cloud itu akses di mana saja kita kalau yang tadi on-premise itu aksesnya terbatas karena mungkin infrastrukturnya tertanam di sebuah organisasi tertentu. Tapi kalau cloud itu aksesnya karena ada di akses di internet, kita bisa akses dari manapun atau wilayah manapun. Kemudian untuk implementasinya, waktu implementasinya lama ya, sedangkan untuk cloud itu relatif cepat ya. Untuk proses backup dan recovery-nya pun tidak otomatis kalau on-premise, tapi kalau cloud otomatis karena ada yang melakukan maintain seperti itu. Lalu dari segi skalabilitasnya mungkin di sini tidak mudah, tapi kalau yang cloud ini skalabilitasnya sangat mudah karena kita bisa akses dari manapun, kemudian juga cara maintain-nya, cara menggunakannya sudah ada ya, lebih mudah lah, jauh lebih terjangkau seperti itu. Oke, bisa di next. Nah, kita tahu tadi kalau berbicara tentang cloud itu pasti ada proses transformasi ya. Transformasi di sini terkait transformasi teknologi dari on-premise model ke cloud model karena nanti in the future itu kedepannya semua teknologi platform aplikasi, server semuanya itu sudah berbasis cloud semua. Bahkan alat-alat jaringan sekarang di beberapa vendor seperti produk Cisco, Juniper itu setahu saya sudah berbasis cloud ya. Jadi tidak perlu si perusahaan itu membeli router yang mahal-mahal, tapi tinggal menyewa saja langsung ke si namanya vendor seperti itu. Makanya di sini transformasinya untuk aplikasi kita transformasikan menjadi SaaS atau software as service. Untuk platform atau development platform kita menggunakan platform as a service, kemudian server kita menggunakan infrastructure as a service. Oke. Bisa di next. So, apa itu cloud computing? Jadi cloud itu artinya awan ya atau internet.
kemudian ditambah dengan computing atau komputasi. Ya, jadi biasa dibilang komputasi awan ya, atau komputasi melalui mekanisme internet atau jaringan internet, atau biasa dibilang singkatnya seperti ini, cloud computing itu teknologi yang memungkinkan pengguna melakukan kegiatan komputasi, baik itu proses penyimpanan, pengaksesan, serta program di dalamnya ya, di dalam internet ya. Jadi teknologi yang memungkinkan pengguna melakukan kegiatan komputasi di internet, simpelnya seperti itu. Nah, awan di sini merupakan metafora untuk internet ya, karena awan sering digambarkan dalam visualisasi jaringan komputer dan internet. Dan ingat, sebenarnya teknologi cloud computing ini juga selain memang mempermudah user, tapi sebenarnya masih ada juga beberapa aspek security yang harus dipahami. Nanti saya jelaskannya seperti apa, karena ingat, tidak ada satupun pakar mengatakan bahwa selagi ada akses ke internet, itu sistem tersebut benar-benar secure. Jadi tidak ada satupun sistem yang benar-benar secure selagi masih terkoneksi ke dunia internet. Nah, itu benar ya, seperti itu. Ya, karena peluang atau celahnya itu banyak. Seperti itu. Oke, di next. Nah, ini cloud computing kalau digambarkan kurang lebih seperti ini ya. Jadi mungkin dari mulai aplikasi nanti akan ditanam di cloud ya, untuk aplikasi terkait monitoring, kemudian komunikasi, finance, konten ya, collaboration, semuanya itu akan ditaruh di cloud konsepnya. Nanti para pengaksesnya dari mulai laptop, server, desktop, smartphone ya, kemudian tablet itu bisa diakses selagi device-device tersebut bisa terkoneksi ke dunia internet. Kemudian untuk platformnya sendiri mungkin bisa menggunakan, bisa ditanam di cloud juga. Contohnya kayak database. Kita tahu the jenis DBMS banyak ya, dari mulai MySQL, Postgre, kemudian Sybase, ya, Oracle. Nah, nanti konsep cloud computing itu sendiri, nanti database itu akan ditaruh di cloud juga, seperti itu. Kemudian dari segi infrastruktur, nah, dari segi infrastruktur misalnya server, storage, kemudian apalagi network ya, semuanya itu akan ditaruh di cloud. Jadi alat-alat jaringan ya yang berupa hardware fisik itu semuanya akan disimpan di cloud seperti itu. Bisa di next. Nah, ini ada karakteristik cloud computing menurut NIST ya, atau National Institute of Standard and Technology. Jadi yang pertama, karakter cloud computing itu harus resource pooling. Maksudnya apa sih? Jadi layanan cloud itu harus tersedia secara terpusat dan tepat dan dapat membagi resource atau sumber daya secara efisien sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal ya, seperti itu. Contohnya apa? Misalnya kita menaruh server di cloud. Nah, server di cloud itu kalau kita taruh harus bisa diakses. Jangan sampai server tersebut nggak bisa diakses ya. Iya, Atau betul. mungkin resource dari server kita bisa buat menjadi beberapa virtual server seperti itu ya. Kemudian yang kedua, on demand self service. Jadi layanan cloud harus dapat dimanfaatkan pengguna melalui mekanisme swalayan atau otomatis dan langsung tersedia saat dibutuhkan segera ya. Yang ketiga, ini namanya broad network access. Jadi layanan cloud harus dapat diakses dari mana saja, kapan saja dengan alat apapun ya. Jadi namanya cloud ya, nggak mungkin namanya kita udah simpen di cloud tapi kita nggak bisa akses platform, software, infrastruktur kita atau jaringan kita ya. Nah, itu nggak mungkin ya, karena konsep cloud itu kita bisa mengakses dari manapun. Yang penting kita punya koneksi akses internet, Internet. seperti itu ya. Jadi misalnya kita punya smartphone, PC, laptop, tablet, ya itu kan pasti yang penting kita ada akses internet, kita bisa mengakses cloud tersebut. Oke, yang keempat, di sini rapid elasticity. Jadi layanan cloud ini harus dapat menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan sesuai kebutuhan pengguna. Jadi misalnya saat sebuah perusahaan ingin meningkatkan jumlah storage, bisa dengan cepat dilayanin ya. Atau mungkin misalnya sebuah perusahaan ingin menaikkan bandwidth ya, bandwidth internet yang tadinya 30 Mbps kita pengen tingkatkan menjadi 60 Mbps, 2 kali lipat atau 100%-nya. Itu bisa dilakukan secara cepat seperti itu. Ya, berbeda kalau misalnya bentuknya fisik, harus dikonfigur lagi seperti itu. Kemudian yang kelima, di sini ada namanya measure service. Jadi layanan cloud harus menyediakan layanan pengukuran sumber daya yang dipakai secara detail ya. Contohnya apa? Ukuran bandwidth, storage ya, proses, jumlah pengguna aktif, itu bisa dimonitor seperti itu. Misalnya kita pengen mengakses server kita
Kemudian server kita ini ada akses monitoringnya. Ada beberapa user sih yang mengakses server kita, itu layanan cloud itu bisa memberikan secara real time langsung berapa user yang sedang mengakses server kita. Seperti itu. Nah, karakteristik cloud ini sebenarnya wajib dimiliki karena satu saja tidak terpenuhi dari kelima persyaratan karakteristik ini, itu tidak bisa dikatakan menjadi sebuah cloud computing. Seperti itu. Ya. Oke. Saya lanjut di sini terkait cloud service model. Jadi cloud service model sendiri dibagi menjadi 3 jenis ya. Ada namanya service as software, ada namanya software as service, kemudian ada namanya platform as service, yang ketiga ada namanya infrastructure as service ya. Kalau software as service itu kita menyimpan aplikasi-aplikasi ataupun OS di cloud ya, seperti itu. Ya, siapa yang mengakses? Biasanya langsung end user ya. Kemudian yang platform as service itu apa sih? Biasanya kalau developer kan sering kita melakukan coding ya. Codingnya itu biasanya di lokal, tapi sudah dengan adanya platform as service ini, seorang developer itu bisa melakukan coding secara cloud. Ya, mungkin kalau cloud yang biasa dipakai contohnya GitHub ya. GitHub kan kita bisa coding di situ, kemudian nanti ada checkpointnya. Kalau nanti ada yang melakukan edit sesuatu di codingan kita, itu ketahuan nanti usernya siapa yang melakukan modifikasi. Seperti itu ya. Jadi peruntukannya memang untuk application developer ya. Kemudian ada juga infrastructure as service ya. Di sini peruntukannya untuk infrastructure sama network arsitek atau mungkin lebih ke sistem administrator kalau di perusahaan. Ya, biasanya orang IT di perusahaan itu yang mengurus infrastruktur di perusahaan. Terkait infrastruktur apa? Jaringan, ya IT. Kemudian infrastruktur terkait security, keamanan ya, seperti itu. Oke, bisa di next. Nah, ini untuk detailnya terkait software as service ya atau SaaS. Nah, layanan SaaS ini sebenarnya dibagi menjadi beberapa jenis ya. Jadi ada layanan produktivitas ya, biasanya terkait dengan Office ya. Office 365, Google Doc, Adobe Creative. Adobe Creative sekarang kan Adobe sudah berbasis cloud ya. Jadi kita bisa menyimpan hasil pengerjaan kita di cloud seperti itu. Kemudian ada layanan email, di sini contohnya ada Gmail, Yahoo Mail, Outlook ya, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada juga layanan sosial media, yang sosial media sekarang itu termasuknya software as service ya, contohnya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ya, dan masih banyak platform yang lainnya. Kemudian ada layanan instant messaging, contohnya kayak Yahoo Messenger, WhatsApp, Line ya, dan masih banyak yang lainnya. Keuntungannya apa sih menggunakan software as service? Yang pertama, tidak membutuhkan lisensi ya. Yang kedua, hanya tinggal berlangganan dan kemudian membayar ke cloud provider. Contohnya kayak mungkin yang berlangganan ini Office 365. Kita harus bayar mungkin license-nya 1 tahun ya minimal ya. Kemudian kita bisa berlangganan sepuasnya kita ya. Yang penting kita sudah membayar. Seperti yang itu. tadi Sir bilang ya, karena cloud betul. Ini pay as you go. Ya, gitu. Pay as you go, betul. Kemudian kalau yang lisensinya tidak membutuhkan lisensi apa? Ya banyak lah ya. Mungkin kayak WhatsApp itu kan free ya. Line, kemudian Twitter kita bisa ngakses kapan aja. Seperti itu. Oke, bisa di next. Kemudian di sini ada platform as service ya. Jadi PaaS ini biasanya layanan cloud berupa seperangkat platform yang merupakan gabungan dari database, file system, web server, network, dan peralatan lainnya. Contohnya apa yang platform ini? Karena base platform ini banyak digunakan oleh seorang developer, tadi sudah saya jelasin di slide sebelumnya, ya mereka itu biasanya aware terkait dengan aplikasi-aplikasi yang bisa ditaruh di cloud atau dikembangkan di cloud. Contohnya di sini ada Amazon Web Service. Ya, Amazon Web Service sendiri banyak produknya, dari mulai server ya, kemudian EC2 ya, produk AWS, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian ada juga GCP, Google Cloud Platform. Ya, jadi kita bisa sebenarnya Google itu paling luas ya. Kita bisa menggunakan versi trialnya, bisa juga menggunakan versi yang fullnya, tapi berbayar. Biasanya kita mau menginstall server di cloud dengan spesifikasi tertentu, tapi yang tinggi, biasanya berbayar. Karena kalau bawaannya misalnya prosesornya cuma 2 core,
RAM-nya dibatasi cuma 8 GB misalnya seperti itu ya. Ya, ada plus minusnya ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada Microsoft Azure juga ya. Ini relatif besar juga, banyak digunakan di perusahaan besar ya. Seperti itu. Kemudian ada Red Hat OpenShift ya, sama Heroku Salesforce ya. Nah, keuntungannya apa sih? Keuntungan PAS ini yang pertama, pengembang atau developer dapat fokus ya pada aplikasi yang sedang dikembangkan. Jadi tanpa harus memikirkan tempat atau rumahnya, seperti itu ya. Oke, bisa di next. Kemudian saya lanjut ke infrastructure as a service. Jadi IaaS ini layanan cloud yang berupa perangkat infrastruktur TI ya. Jadi berupa unit komputasi, storage ataupun memori. Namanya infrastruktur. Jadi nanti apa aja sih layanannya? Ya berupa server, ya, kemudian alat-alat jaringan, misalnya network, ya. Misalnya router, switch seperti itu ya, tapi ditaruh di cloud ya. Kemudian apalagi virtual machine ya, seperti itu. Oke, kemudian di sini keuntungannya apa dengan menggunakan infrastructure as service? Yang pertama, kita tidak perlu membeli komputer fisik, karena untuk membeli komputer atau server fisik itu sebenarnya harganya relatif lebih mahal ketimbang sewa ya. Jadi sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan startup, saya terus terang aja, karena saya pernah juga membangun perusahaan startup ya. Jadi kebanyakan perusahaan-perusahaan startup itu mereka menyewa dari mulai aplikasi ya, aplikasinya ditanam di cloud, servernya ditanam di cloud ya, kemudian software IDS untuk monitoring networknya ditaruh di cloud, semuanya serba disimpan di cloud. Betul, seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk efisiensi biaya. Itu lagi. Ya. Oke. Nextnya bisa dilanjut. Nah, ini secara garis besar saya akan gambarkan mungkin tadi yang sudah saya jelaskan itu seperti ini ya. Jadi perbedaan antara SaaS, PaaS sama IaaS kurang lebih seperti ini. Jadi untuk software dari mulai aplikasi, runtime, security, database, server, virtualisasi sampai semuanya itu akan di-manage oleh vendor ya. Jadi kalau kalian menggunakan software as service, semuanya itu sebisa mungkin akan di-manage oleh si vendor ya. Vendornya siapa? Ya boleh pakai AWS, boleh pakai Microsoft Azure ya. HP pun ada, IBM ada, Oracle pun ada ngeluarin. Ya, seperti itu. Kemudian di sini ada juga PaaS ya, atau platform as a service. Jadi di sini yang di-manage oleh kita itu hanya bagian aplikasinya saja. Tapi selebihnya dari mulai runtime sampai network itu akan di-manage by vendor. Ya, karena konsep dari platform itu aplikasinya yang kita manage ya. Selebihnya akan di-manage servisnya loh ya, oleh si vendor. Ya, seperti itu. Tapi untuk pengelolaan server tetap pribadi dari mulai SaaS, PaaS sampai IaaS ya, seperti itu. Kemudian untuk yang infrastructure as a service di sini yang di-manage oleh kita itu aplikasi, runtime, security sama database. Ya, selebihnya seperti server sampai networking itu akan di-manage oleh vendor, seperti itu. Ya. Oke, bisa di next. Nah, di sini ada cloud deployment model ya. Ini semakin ke sini makin menarik nih ya materinya ya. Semoga masih stay ya untuk pesertanya ya. Cloud deployment model ini sebenarnya dibagi menjadi 4 jenis ya. Jadi ada public cloud, ada private cloud, kemudian ada hybrid cloud. Kebetulan hybrid cloud ini gabungan dari public sama private. Ya. Karena nanti untuk yang hybrid cloud ini ada beberapa mungkin informasi data penting disimpan di private, tapi ada beberapa informasi yang bisa di-publish di public seperti itu. Ya. Kemudian ada juga terakhir ini community cloud. Jadi cloud yang dikembangkan oleh komunitas-komunitas. Semakin dikembangkan cloud itu semakin berkembang seperti itu. Ya. Oke, bisa di next, kita lanjut dulu. Nah, ini public cloud itu sendiri, jadi layanan cloud computing yang disediakan untuk masyarakat umum. Jadi pengguna langsung mendaftar dan membayar, kemudian menikmati layanan yang ada. Ya, jadi public cloud ini dibagi menjadi 2 jenis. Ada public cloud yang gratis, ada public cloud yang berbayar. Kalau public cloud yang gratis ini contohnya seperti Windows Live, ya, Google Drive, ya, walaupun sebenarnya kalau Google Drive itu kita dibatasin ya kalau personal. Iya, betul. Sekitar 15 GB ya. Iya, 15 GB. 15 GB. Tapi kalau pengen storage-nya lebih besar, kita harus berlangganan. Bayar langganannya kalau nggak salah ya.
Kemudian ada juga Facebook, Twitter ya, contoh dari cloud gratis atau free cloud ya. Kalau yang komersil itu contohnya cloud yang komersil itu ada Office 365, Adobe Creative Cloud sama Salesforce ya. Keuntungannya apa sih? Yang pertama kalau public cloud ini tidak perlu investasi yang banyak Banyak. ya. Kemudian tinggal pakai atau bayar ya, seperti itu. Kerugiannya apa? Tergantung dengan kualitas layanan internet. Jadi kalau kita di rumah layanan internetnya mungkin putus-putus ya akan terganggu juga ya layanan tersebut. Tapi secara fungsi layanan tetap jalan gitu. Cuman kita kurang nyaman aja menggunakan karena putus-putus koneksinya. Iya, betul. Seperti itu. Kemudian tidak semua provider menjamin keamanan data kita. Nah, ini ya yang harus dipahami juga ya. Jadi walaupun kalian, ini mah aman nih pakai Facebook, pakai Twitter, karena banyak case kejadian seperti Instagram. Contohnya akunnya sudah berpindah tangan ya, atau dikena hack. Kemudian Facebook juga sering kan kasus-kasus Facebook itu dihack ya, pindah tangan seperti itu. Karena sifatnya public cloud karena banyak yang menggunakan. Ya udah tadi ya. Jadi kalau terkait security ya kurang concern untuk public cloud ini. Seperti itu. Berarti kalau misalnya kita menggunakan public cloud itu pinter-pinter kita ya, Sir ya, untuk Betul. mengelola data yang kita Betul. masukkan ke Jadi cloud tersebut. data-data yang sifatnya personal mungkin bisa dijaga lah ya kerahasiaannya seperti itu. Jadi jangan dipublish ke umum atau mungkin dipost ke Instagram gitu Iya, ya. betul. Karena kan orang Seperti itu. pasti nanti kalau misalnya kita nggak sengaja, pasti mungkin ada yang niat menyalahgunakan gitu ya, Sir ya. Betul. Oke, bisa di next kita lanjut lagi ke private cloud ya. Jadi private cloud ini layanan cloud computing yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan internal dari organisasi ya. Keuntungannya apa? Nah, ini jauh dari public cloud. Keuntungannya itu biasanya keamanan data lebih terjamin karena dikelola oleh sendiri ya untuk aplikasi cloud-nya itu. Ya dari mulai aplikasi, infrastruktur semuanya dikelola oleh satu company tertentu karena dia bayar untuk beberapa service ya. Seperti itu. Kemudian hemat bandwidth ketika layanan diakses hanya dari jaringan internal karena tidak butuh internet butuh. Jadi bisa diakses dari internet ataupun jaringan LAN. Ya, karena memang kebutuhan private cloud itu sendiri biasanya kebutuhan untuk sebuah company ya yang ingin menyimpan data-datanya itu di cloud, tapi dengan tingkat security yang jauh lebih aman daripada public cloud. Seperti itu. Kerugiannya apa? Investasinya besar. Nah, ini dia ya. Investasi besar karena kita harus menyediakan sendiri atau membayar ke vendor. Seperti itu. Kemudian kita juga butuh tenaga kerja ya untuk merawat ya atau maintain dari si cloud itu sendiri. Jadi mau nggak mau ada karyawan yang ditandem ya, entah itu karyawan IT ataupun sistem administratornya yang mengelola private cloud tersebut. Seperti itu. Biasanya sih kalau yang memiliki private cloud ini perusahaan-perusahaan misalnya minimal startup ya. Ini biasanya pada buat private cloud ya untuk awalan ya. Seperti itu. Karena nanti saya jelasin ada juga yang konsepnya hybrid ya. Ya, bisa dilanjut mungkin di next. Nah, ini ada hybrid cloud. Jadi hybrid cloud ini gabungan dari public sama private cloud. Nah, biasanya peruntukannya untuk perusahaan yang mungkin sudah besar ya cakupannya. Jadi perusahaan medium ke besar mungkinnya bisa menggunakan hybrid cloud. Keuntungannya apa sih? Misalnya keamanan data lebih terjamin karena nanti bisa kita split data-data yang misalnya dianggap confidential itu bisa ditaruh di private. Kemudian data-data yang misalnya untuk konsumsi publik itu bisa diakses bisa kita upload di public cloud seperti itu. Ya, kerugiannya apa? Untuk aplikasi yang membutuhkan integrasi dari public dan cloud infrastruktur internet harus dipikirkan secara matang. Karena di sini ada kendala sebenarnya dari public cloud ke private cloud. Kita butuh aplikasi supaya bisa komunikasi, namanya aplikasi penengah atau biasa dibilang middleware. Nah, middleware itu sendiri di-develop butuh budget otomatis kan. Makanya untuk hybrid cloud itu sendiri butuh budget yang tinggi seperti itu ya. Karena selain kita harus membuat public cloud, private cloud, kita harus membeli namanya middleware. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Di next. Di sini yang terakhir ada namanya community cloud. Jadi layanan cloud yang dibangun secara eksklusif.
ya berupa komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi. Misalnya simpelnya gini deh, ada sebuah perusahaan, ya perusahaan ini ternyata banyak cabang. Ada cabangnya di Surabaya, di Jakarta, di Malang, di Lombok, kemudian di Makassar. Ini kita buat biasanya kalau perusahaan dengan banyak cabang atau organisasi dengan banyak cabang bisa menerapkan community cloud. Ya, jadi antara kantor cabang satu dengan kantor cabang yang lain itu kita buat menjadi satu cloud, satu kesatuan. Oh, keren. Ya, jadi antara misalnya cabang Bandung, Jakarta, Surabaya itu ternyata kita bisa mengakses cloud yang sama. Tapi perusahaannya nggak bisa ya, karena dalam satu komunitas. Komunitasnya mungkin perusahaannya namanya perusahaan ABC misalnya. Perusahaan ABC ada cabang ABC Surabaya, ABC Bandung, ABC Jakarta. Nah itu bisa kita jadikan satu. Itu namanya cloud atau community cloud untuk PT ABC seperti itu. Jadi community cloud di sini bukan dalam arti komunitas-komunitas aja ya, tapi organisasi yang banyak kantor cabangnya. Atau mungkin perusahaan yang sudah global juga mereka sudah punya community cloud sendiri. Misalnya Google. Ya, Google itu banyak kan kantor cabangnya, mereka pasti menerapkan community cloud itu sendiri. Ya, atau mungkin nggak usah jauh-jauh kayak Oracle. Oracle banyak, hampir di setiap negara ada kantor perwakilan dari Oracle, ya seperti itu. Nah, itu mereka pasti sudah menerapkan cloud itu community cloud. Ya. Dan community cloud ini akan semakin baik kalau si organisasi itu semakin mengembangkan, semakin teknologi di cloud itu semakin dikembangkan, itu semakin besar juga nanti komunitasnya. Seperti itu. Ya. Oke, untuk keuntungannya ini bisa bekerja sama dengan organisasi lain. Untuk kerugiannya ketergantungan masing-masing organisasi jika antar organisasi saling berbagi sumber daya. Ya, nah ini kelebihannya sih sebenarnya. Ya, kelebihan yang jadi kerugian sebenarnya. Ya. Berarti Oke. kalau untuk community cloud ini sendiri mayoritas digunakan oleh perusahaan yang udah cukup besar gitu Betul, ya, Sir ya. betul, Karena dia menyatukan dari berbagai cabang gitu kayak yang betul, tadi Sir bilang, betul misalnya sekali. perusahaan ABC Surabaya, Jakarta dan segala macamnya itu bisa jadi satu di community Betul, di cloud. community cloud. Oke. Oke, bisa di next. Nah ini secara garis besar mungkin saya sudah rangkum ya terkait perbedaan antara public cloud, private cloud, hybrid cloud, sama community cloud dilihat dari skalabilitas. Kalau dilihat dari skalabilitas mungkin yang tertinggi itu public cloud sama hybrid cloud ya. Kemudian dari reliability mungkin di sini yang paling tinggi itu community cloud yang tadi saya bilang karena reliabilitasnya jauh lebih luas ya Iya. cakupannya. Kemudian dari segi security ternyata di sini yang paling baik itu private cloud. Karena memang private cloud ini cloud yang khusus dibuat untuk satu organisasi tertentu. Seperti itu. Kemudian dari segi performance yang paling bagus memang community cloud. Semakin dikembangkan berarti semakin besar cloud-nya. Seperti itu. Kemudian dari segi cost di sini ternyata yang paling murah memang si public cloud ya seperti itu. Karena kita bisa Bisa akses secara akses. bebas ya, Sir ya. Betul, Kayak seperti contohnya itu. yang tadi Sir cantumkan di situ ada TikTok, Ya, Instagram dan segala betul. macam. Ya. Untuk contohnya ada beberapa ya di sini perbedaannya untuk yang private cloud. Contohnya mungkin VMware, untuk hybrid cloud ada produk IBM ya. Ada produk HP juga, untuk community cloud ada Solas Community Cloud, ada VMware juga dan masih banyak yang lainnya. Oke, bisa di next. Nah, ini ada keterkaitan kalau tadi saya berbicara mengenai cloud service model itu ada IaaS ya, infrastructure, ada platform sama software. Kaitannya seperti apa sih dengan yang tadi sudah saya jelaskan terkait dengan cloud development modelnya. Ternyata di sini kalau saya ambil dari SAM Solution ya, di sini saya ambil terkait kelebihannya, ternyata infrastruktur ini paling cocok diterapkan untuk private cloud, community cloud sama public cloud ya. Kemudian untuk platform as a service paling cocok diterapkan untuk community cloud, public cloud sama hybrid cloud ya. Kalau SAS software as a service paling cocok diterapkan untuk private, community sama hybrid ya, seperti itu. Oke, bisa di next. Nah, di sini saya lanjut lagi terkait top cloud provider ya. Jadi memang kita tahu ya top cloud provider itu sebenarnya ada top 5 sama top 10-nya. Cuman secara garis besar mungkin di sini platform yang sering digunakan ya, mungkin di tahun 2023, 2024 masih dipegang oleh platform-platform besar ini ya. Dari mulai Amazon Web Service,
kemudian ada Google Cloud Platform, Alibaba Cloud, ya, kemudian Azure sama IBM Cloud. Oke, bisa di next. Nah, ini bisa dilihat untuk worldwide market share of leading in cloud infrastructure service provider. Di sini di Q4 tahun 2023 ya, mohon maaf kepotong. Di sini yang pertama ternyata Amazon Web Service itu dia mendominasi sekitar 31%. 31%. Jadi vendor yang memiliki cloud terbesar di dunia saat ini ternyata masih dipegang oleh AWS, Amazon Web Service. Yang kedua itu dipegang oleh Microsoft Azure ya. Azure. Itu sekitar 24%, kemudian yang ketiga itu baru Google. Ya, ini saya ambil datanya dari Statista ya. Ya, jadi Statista ini biasanya ya insya Allah datanya valid ya, karena ini diperoleh dari hasil perhitungan statistik ya, seperti itu. Kemudian Alibaba Cloud itu sekitar 4% dan seterusnya, bahkan Oracle aja di sini masih belum bisa menyaingi dari Microsoft Azure sama AWS ya, seperti itu. Oke, silahkan di next. Nah, ini kalau kita berbicara terkait cloud ya, ternyata cloud sendiri memiliki sertifikasi khusus ya. Khususnya mungkin kalau para peserta ingin mendalami cloud ya, bisa mengambil sertifikasi khususnya di bidang cloud, contohnya kayak produk Google ini. Google di sini dia secara cloud sertifikasi ada 3 ya. Jadi yang umumnya dipakai itu untuk yang basic itu namanya associate atau Google Cloud Certified Associate ya. Ini bisa mengambil sebagai associate cloud engineer ya. Sekitar kalau nggak salah jangka waktunya sekitar 6 bulan ya untuk sertifikasinya. Kemudian untuk yang lebih profesional bisa mengambil Google Cloud Certified Professional. Di sini ada banyak. Ada profesional cloud architect, data engineer, cloud security ya, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada Google Cloud Certified G Suite. Nah, kalau G Suite ini sebenarnya individual bisa langsung mengikuti ya, tanpa mengikuti yang 2 tadi. Cuman kalau untuk mengambil profesional minimal harus sudah mengambil Google Cloud Certified Associate. Seperti itu. Oke, next. Ada satu lagi juga, selain Google mungkin ada yang AWS Cloud Certification ya. Jadi kalau yang AWS Cloud Certification ini levelnya jauh lebih luas lagi. Ya, dari mulai yang foundation, associate ya, ada yang developer associate. Jadi dia ada beberapa level, ada 3 kalau nggak salah. Foundation, ada 4 ya. Foundation, associate, profesional sama spesialis. Ya, jadi yang paling tinggi itu yang spesialis. Ya. Dan ini juga kayaknya setiap levelnya biasanya kalau ikut sertifikasi seperti ini lumayan makin ke atas itu levelnya makin sulit. Ya, seperti itu. Oke, next. Nah, ini untuk cloud computing di dunia industri, saya mungkin nggak banyak penerapannya akan menjelaskan, karena mungkin nanti akan dijelaskan oleh narsum kedua ya, oleh Pak Kris ya, terkait penerapan di bidang industri. Mungkin secara garis besar ya, untuk cloud computing di dunia industri, banyak diterapkan untuk kebutuhan cloud storage ya, kemudian IoT cloud ya, kemudian cloud ERP, bahkan ERP sekarang ya, contohnya SAP, ya, kemudian untuk Odoo sudah berbasis cloud ya. Lalu ada juga AI cloud ya, sekarang banyak produk-produk AI yang ditanam di website-website. Contohnya kayak ChatGPT ya. Kemudian Quillbot dan masih banyak yang lainnya seperti itu. Kalau Arduino IoT contohnya apa konsepnya? Arduino IoT itu contohnya seperti ini ya. Kayak Google Voice ya. Google. Ya, sekarang kan banyak produk-produk IoT yang ditandem untuk mematikan lampu dan masih banyak yang lainnya. Ya, mungkin begitu aja mungkin materi dari saya yang bisa saya sampaikan ya, Najma dan para peserta. Sekian, terima kasih. Ya, saya kembalikan lagi kepada Najma. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Sir Femi atas pemaparan materinya. Jadi setelah pemaparan materi tadi, teman-teman pasti udah jadi tahu nih kelebihan cloud computing itu apa aja, terus jenisnya apa aja, terus juga karakteristiknya apa aja gitu ya, Sir ya. Kemudian mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab, yang ingin bertanya di sesi tanya jawab kita pada sesi pertama ini. Aku mungkin akan buka 2 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang ingin bertanya mungkin boleh langsung raise hand atau via chat di Zoom, teman-teman. Oke,
Jadi pertanyaan pertama ada dari Kak Desi Adelia. Oke, jadi pertanyaannya itu, apa keunggulan utama dari penggunaan community cloud dalam konteks kolaborasi industri atau sektor tertentu? Oke, baik, terima kasih kepada Najma dan yang bertanya ini namanya Desi Adelia ya. Iya, betul, Desi Oke, Adelia. jadi apa keunggulan utama dari penggunaan community cloud dalam konteks kolaborasi industri atau sektor tertentu? Ya, jadi kita tahu ya sekarang cloud itu banyak dipakai bukan di beberapa sektor industri yang khusus saja. Jadi dari mulai industri ya dari hulu sampai hilir atau mungkin dari bidang manufacturing sampai bidang IT itu semuanya sudah menerapkan cloud. Cloud. Ya, contohnya penerapan paling simpel itu penggunaan software ERP. Ya, karena hampir di beberapa perusahaan besar ya, yang khususnya mungkin perusahaan tersebut sudah memiliki kantor cabang di berbagai daerah, mereka menerapkan namanya cloud ERP. Entah itu produk yang dipakainya berupa aplikasi ERP dari SAP, ya yang terkenal biasanya SAP dari Jerman, bisa juga mungkin produknya Odoo kalau yang gratis, ya walaupun nggak semuanya gratis, Odoo juga beberapa modulnya berbayar, Belum. itu setahu saya sudah menerapkan cloud, ya sifatnya community, karena banyak kantor cabang, ya kemudian dia menerapkan cloud ERP, ya di berbagai sektor. Bahkan sekarang untuk sektor e-commerce pun di bidang-bidang e-commerce sudah menerapkan cloud community ya. Ya, jadi yang dari mulai proses inventory di gudang sampai di kantor headquarter atau kantor pusat itu sudah terkoneksi langsung secara cloud ya. Ya, contohnya kayak pembayaran lah ya. Proses pembayaran e-payment itu setahu saya sekarang sudah langsung diterima kan. Cepet ya. Iya, Ya, betul. Real karena time mereka ya, sudah Sal? menerapkan cloud community dan sudah ada konsep middleware. Contohnya gini, dua platform yang berbeda itu bisa saling terkoneksi. Ya, bahkan middleware pun sekarang itu ditempatkan di cloud. Ya, jadi semua sektor industri sekarang hampir semuanya menerapkan cloud. Ya, seperti itu. Memang nggak semuanya industri sih, mungkin industri yang sudah melek teknologi aja dan trust-nya sudah tinggi terhadap bidang IT seperti itu ya. Karena ada beberapa industri juga mungkin industri kecil dan menengah nggak semuanya menerapkan cloud ya Cloud. seperti itu. Ya, tapi memang kebanyakan sektor industri semuanya dari mulai e-payment, e-commerce ya, kemudian manufacturing ya, semuanya sudah menerapkan cloud ya, community cloud. Nah, community cloud itu konsepnya yang tadi saya bilang. Community cloud itu beberapa organisasi ya yang memiliki banyak kantor cabang ya, atau bahkan bisa nggak di luar organisasi kita connect dan kita join dengan community yang ada, bisa. Misalnya gini, contohnya kayak anak perusahaan ya. Jadi misalnya ada induk perusahaan namanya perusahaan ABC. Ya, itu kan dia masuk ke community, memang udah masuk ke community ya Iya. sendiri ya. Ada yang di kantor Jakarta, Surabaya, kemudian ada anak perusahaan dia bikin namanya XYZ, anak perusahaannya. Dan dia bisa masuk nggak ke community yang berbeda? Bisa, ya. Selagi nanti cloud-nya itu dibuat akses sendiri, ya. Oke. Seperti itu. Jadi nanti antara anak perusahaan yang dengan nama yang berbeda atau grup ataupun holding itu bisa tetap masuk ke community cloud itu sendiri, ya. Seperti itu. Oke. Ada lagi Oke. mungkin yang mau ditanyakan? Ada lagi nih, Sar. Ini terkait yang Oke. tadi udah kita bahas nih soal Hmm. data-data yang yang tadi kita udah singgung di materi sebelumnya. Jadi ini pertanyaannya dari Kak Rahayu Ningsih. Ada nggak sih peraturan pemerintah yang melindungi data kita yang tersimpan dalam Oh iya. cloud? Oke, bagus sekali nih pertanyaannya ya dari Rahayu Ningsih ya. Jadi peraturan pemerintah sekarang kita masih merefer untuk cloud itu sendiri ya. Kebetulan mungkin bisa dilihat di browsing ya di Undang-Undang Nomor 11. Di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 terkait Undang-Undang ITE ya, Informasi dan Transaksi Elektronik ya. Di situ terdiri dari 54 pasal. Kebetulan saya mengajar cyber security, jadi terkait cloud itu sendiri di situ sudah dibahas ya. Kalau nggak salah mungkin bisa dicari ya, karena pasalnya ada banyak, ada 54 pasal. Saya juga tidak hafal untuk pasalnya ya. Jadi nanti bisa dicek, kita ada peraturan dari pemerintah itu merefer ke Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 2008. seperti itu ya. Untuk pasalnya ada sekitar 54 pasal dan itu ada salah satunya itu mengatur terkait tentang cloud ya, transaksi elektronik, kemudian penggunaan tanda tangan digital, plagiarisme, semuanya dijelaskan di situ ya. Terima kasih.
Oke, selanjutnya ada lagi nih, Sir. Oh, ini terkait sertifikasi yang tadi akhir-akhir kita bahas nih, Sir. Ini dari Kak Desi Adelia lagi. Pertanyaannya, bagaimana sertifikasi Google Cloud dapat memberikan keuntungan bagi profesional IT dalam meningkatkan keterampilan mereka dan meningkatkan peluang karir di industri cloud computing? Dan apakah dari Sarvemi sendiri ada nggak sih rekomendasi untuk ikut kursusnya tuh di mana gitu, Oke, Sir? baik. Ini pertanyaannya bagus ya untuk Desi Adelia. Jadi untuk sertifikasi cloud itu kalau sekarang saya sih nyaranin ya, sebaiknya mahasiswa ataupun mungkin yang sudah lulus ya, mungkin sudah lulus S1 ya, sebaiknya memiliki value added ya, value yang lebih. Karena persaingan di dunia industri itu untuk lulusan itu relatif ketat ya. Ketat. Makanya sekarang kalau bisa kalau mau ikutan sertifikasi cloud, itu sebaiknya ambil sertifikasi cloud yang memang banyak dibutuhkan di dunia industri, khususnya seperti Google Certification Cloud Oke. ya, atau mungkin Amazon Web Service Cloud ya. Di situ banyak sekali vakan-vakan pekerjaan terkait dua bidang itu ya, terkait dua vendor itu. Nah, untuk bisa mengikuti sertifikasi cloud mungkin bisa dibuka di website inixindo.com. Nah, Inixindo.com. cuman harganya kayaknya kalau di Inixindo biasanya peruntukannya untuk corporate Oh, ya. Jadi personal juga bisa, tapi harganya relatif lebih mahal. Kalau pengen lebih murah dikit bisa ikut di Multimatics. Ya, Multimatics. bisa ikut di Multimatics. Kalau saya sih saranin mendingan di Inixindo. Karena Inixindo sudah punya nama. Seperti itu. Ya. Atau mungkin kalau pengen lebih murah di mana, Sir? Ada nggak? Kalau pengen lebih murah, setahu saya ada di beberapa kampus yang buka terkait cloud computing ya. Misalnya di ITB. Setahu saya ITB sudah buka, di UI juga kayaknya ada deh. Sertifikasi cloud, tapi dia cloud-nya cloud Huawei. Ya, Huawei. cloud Huawei. Bahkan di beberapa kampus juga kayaknya ada yang buka deh, yang kerjasama dengan Huawei ya, ataupun dengan Google ya. Jadi bisa mengikuti sertifikasi cloud. Seperti kayaknya di Gunadarma ada deh sama di BINUS. Oke, Ya, benar. setahu saya. Oke, Berarti untuk pelatihannya sendiri udah banyak ya, Sir, ya, sudah udah banyak. tersebar. Betul, sudah banyak. Bisa dari yang di tingkat universitas atau mungkin yang tadi Sir bilang lewat Tingkat ini. corporate sih Iya, bisa tingkat juga ya. korporat. Mungkin bisa Seperti itu. dicatat teman-teman dari Ya, Inixindo, betul. kemudian di ITB juga ada, dan masih banyak lagi. Terus ada pertanyaan terakhir dari Kak Istihoroh. Apa sih keuntungan menggunakan cloud computing dalam konteks keberlanjutan logistik? Oke. Nah, ini bagus banget ya pertanyaannya, keuntungan menggunakan cloud computing untuk keberlanjutan logistik. Logistik. Karena sekarang logistik sendiri setahu saya ya dari proses penyimpanan sampai proses delivery ya, contohnya mungkin gak usah jauh-jauh deh, penggunaan misalnya untuk perusahaan-perusahaan jasa ekspedisi. Sekarang sudah menerapkan cloud loh. Bahkan cloud-nya itu dari software sampai infrastruktur itu sudah ada di vendor cloud, Oh, dan mereka tinggal mengakses aplikasi, misalnya dari proses pengiriman barang sampai ke logistik di gudang, logistik. itu bisa dimonitor. Ya, ada Hmm, proses namanya LBS, Location Based Service. Jadi bisa di tracking. Ini supirnya ada di mana nih, udah sampai mana. Mungkin paling simple, nggak usah jauh-jauh, mungkin untuk GoFood ya, iya, Shopee Food GoFood, ya, itu betul. sudah menerapkan cloud ya. Semua Iya, servernya itu udah di cloud itu semua. Dan betul. kita bisa tracking kan, ada di mana lokasinya. Bahkan nanti kalau udah sampai pun dia akan Konfirmasi ya, konfirmasi Sir, ini ya, udah sampai nih, atau ada betul. alert sendiri kan. Mm-mm. Sama ya, untuk bidang logistik pun sama. Ya, dari mulai barang itu dikirim sampai disimpan di gudang, atau mungkin dari gudang akan dilakukan proses produksi, situ sudah menerapkan konsep dari cloud Cloud. ya. Cloudnya itu tergantung dari perusahaannya ya. Umumnya sih bukan cloud public ya. Jadi kalau perusahaan besar dia menerapkan community ya, community cloud ya, seperti itu. Sir, kalau dia menerapkan hybrid apakah bisa? Memungkinkan, bisa. Jadi yang penting data-data penting tidak di-share ke luar, ditaruhnya di private seperti itu. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ahmad Rais Ruli. Oke, jadi Oke.
terkait cloud apa perusahaan yang belum bisa melangkah ke cloud terkait NDA. NDA. Nah, kalau ini sebenarnya kalau untuk perusahaan yang belum bisa melangkah ke cloud itu balik lagi ke manajemennya ya, manajemen perusahaan ya. Karena memang untuk menerapkan ke cloud full ke cloud itu selain kita harus memahami beberapa konsep terkait security karena concern di sini security lagi ya baliknya ya kalau di cloud ya. Sama terkait manajemen ya, manajemennya sudah siap belum perusahaan tersebut menerapkan full karena untuk menerapkan cloud itu sendiri selain butuh apa namanya eh, approval dari manajemen harus ada kesiapan dari bidang IT infrastrukturnya ataupun dari bidang sistem administratornya seperti itu. Karena untuk menerapkan cloud itu yang pertama faktor security ya, resikonya tinggi. Yang pertama, yang kedua mungkin harus ada resource-nya yang bisa menangani kalau jika terjadi mungkin buruk-buruknya itu masalah problem ya atau cara mekanisme recovery-nya seperti apa itu perlu seperti itu. Ya. Oke, mungkin itu aja. Ya, jadi dikembalikan lagi ya terhadap regulasi di perusahaan ataupun mungkin harus mengikuti juga regulasi dari pemerintah. Ya, makanya harus dibaca karena Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 itu selalu direvisi terus. Bahkan kalau sekarang dia ada perbaikan Junto nomor 19 kalau nggak salah tahun 2016. Ya, jadi dilihat lagi regulasi detailnya karena bukunya lumayan ya terkait Undang-Undang Nomor 11 ini tebal juga ya. 54 pasal dan ayatnya banyak seperti itu. Ya. Oke, mungkin ada lagi? Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Mungkin sebelum kita menutup sesi pertama ini ada penyerahan plakat yang akan diberikan oleh Ketua Pelaksana webinar kita, yaitu Najwa. Kepada Najwa dipersilakan. Terima kasih. Terima Najma, kasih, terima Sir kasih Femi. semuanya. Oh, oke. Ya. Terima kasih ya, Sir. Sama-sama. Ya. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih, Sir Femi. Sesi selanjutnya akan saya kembalikan ke MC.